Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan tugas kelompok Data Science pertemuan 11, yaitu tentang workflow regresi dengan aplikasi Orange. Ya, kelompok kami yang beranggotakan Rahmat Kusnandi, Fajar Satrio, Berton Sinurat, Dendi Pamungkas, dan saya sendiri, Firlana Aziz. Pendahuluan Concrete Compressive Strength Dataset. Dataset ini kita ambil dari uji Machine Learning Repository. Beton merupakan material terpenting dalam teknik sipil. Kekuatan tekan beton merupakan fungsi yang sangat non-linear dari usia dan bahan-bahan. Tujuannya adalah untuk memprediksi kekuatan beton. Detail dataset terdiri dari jumlah data, yaitu ada 1030 sampel data, lalu ada fitur yang berjumlah 9, diantaranya 8 fitur input dan 1 target. Lalu ada tipe tugas, yaitu regresi. Ini ada fitur dataset yang berkaitan dengan campuran beton. Pertama ada semen, itu adalah jumlah data jumlah semen dalam campuran beton diukur dalam kilogram per meter kubik. Komponen kedua adalah jumlah slag atau terak dalam tanur tinggi yang digunakan sebagai pengganti sebagian semen. Ketiga, jumlah abu terbang yang digunakan dalam campuran beton. Keempat, jumlah air yang digunakan dalam campuran beton diukur dalam kilometer kubik. Kelima adalah jumlah bahan tambahan aditif yang digunakan untuk meningkatkan kelancaran campuran beton. Yang keenam adalah jumlah agregat kasar seperti kerikil diukur dalam kilometer kubik juga. Sama seperti yang 7 ini adalah jumlah agregat halus seperti pasir diukur dalam kilometer kubik juga. Yang terakhir itu adalah usia beton dalam satuan hari. Dataset ini kemungkinan digunakan untuk menganalisis kualitas atau kekuatan beton berdasarkan komposisi campurannya. Berikut tampilan file untuk dataset pengujian betonnya. Di sini terdiri dari 1030 data atau intents, terus 9 feature dan 1 target. Di sini datanya bertipe numerik dan role-nya semuanya feature ya, kecuali yang target. Selanjutnya merupakan tampilan workflow untuk mencari linear regresi dari dataset Concrete Compressive Strength. Yang pertama kita lakukan file yang udah download, dimasukkan di widget file. Setelah dimasukkan di widget file, kita lakukan perubahan data, yaitu dari data yang berbentuk CSV, Excel, dan lain-lain seperti zip, kita rubah menjadi data table. Itu data berbentuk table ya. Yang kedua, kita mencari ada apa enggak data missing, yaitu missing data dengan cara di widget feature statistik. Di situ kita bisa mencari tahu ada data yang missing atau tidak. Setelah tidak ada, kita lanjut dari data table, kita connect ke data sampler ya. Jangan lupa dari data table ke data sampler, yaitu kita konekin data ke data ya. Di data sampler kita menggunakan proporsi 80%
data training ini, dan sisanya kita gunakan untuk data uji atau data remaining. Di data sampel di sini kita langsung aja untuk mencari linear regresi, kita tambahkan widget, kita konekkan linear regression, widget linear regression. Jangan lupa data ke data ya. Nah, setelah itu kita konekin ke prediction untuk mengetahui hasilnya. Dan kita konekkan juga untuk data ujinya. Setelah itu di saat kita mencari linear regresi, kita harus ada pembandingnya untuk mana sih yang bagus atau mana sih yang cocok untuk mencari linear regresi. Itu kita dengan model linear regresi, dengan model SVM dan Bayesian tree. Kita lihat datanya di sini. Pak Rahmat, di sini saya lanjutkan untuk presentasinya ya. Ini merupakan hasil dari widget prediction di slide sebelumnya. Di sini terlihat ya jabaran-jabaran nilainya, namun kita lihatnya fokusnya ke yang tree, SVM, dan linear regression di bawah ini. Di sini untuk tree-nya MSE-nya 47,5. Lalu untuk SVM-nya 154,2. Lalu di linear regression-nya 106,8. Lalu untuk RMSE-nya untuk tree-nya 6,8, untuk SVM-nya 12,4, untuk linear regression-nya di 10,3. Lalu untuk di MAE-nya untuk tree-nya itu di 5,0, SVM-nya 9,8, linear regression-nya di 8,1. Lalu untuk MAPE-nya untuk tree-nya itu di 0,1, SVM-nya di 0,3, linear regression-nya di 0,3. Lalu untuk R2-nya di tree-nya itu di 0,799, SVM-nya di 0,346, linear regression-nya di 0,547. Namun kita fokusnya di R2-nya ya. Untuk di R2-nya itu yang kita pilih untuk ini digunakan untuk yaitu di tree-nya karena dia nilainya 0,799 dan mendekati 1. Oke, next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil ini, tree lebih direkomendasikan untuk digunakan dalam membuat prediksi untuk dataset ini. Meskipun masih memerlukan perbaikan, lalu untuk model SVM-nya perlu dikaji ulang, kemungkinan disebabkan oleh hiperparameter yang kurang optimal atau sifat dataset yang tidak sesuai untuk algoritma SVM. Lalu untuk performa linear regression menunjukkan bahwa hubungan antara fitur dan target tidak cukup linear untuk model ini bekerja dengan baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Slide ini merupakan slide terakhir, namun belajar tidak akan berakhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.